Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang sangat kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati para unsur pimpinan daerah Kota Bandung, Pak Kapolrestabes, dari Pak Dandim, dari KPRI, dan juga yang kami hormati Kepala Divisi Insbank dari BJB, dari perwakilan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala BPN Kota Bandung Pak Unu, dan juga Kepala BJB Taman Sari yang sudah hadir Pak Wahyu, para pimpinan SKPD, para camat dan lurah, serta keluarga besar di Cianjak yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan perkenannya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, insya Allah lahir dan batin, dan kita bisa hadir pada acara hari ini, yaitu acara launching aplikasi dan juga bis layanan pajak di Kota Bandung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik, khususnya kami di Dinas Pelayanan Pajak, kaitannya dengan masalah arus informasi ini terus meningkat. Bukan hanya dari sektor PBB saja, tetapi dari 9 mata pajak daerah sebagaimana yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Nah, khusus mengenai pelayanan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pengantar oleh protokol, bahwa berdasarkan data statistik yang ada, selama 3 tahun terakhir, khusus permohonan layanan di sektor pajak bumi dan bangunan, itu tercatat 80.326 orang yang berkunjung. Nah, di SIPP ini nanti ada 2 menu. Satu menu layanan informasi yang terdiri dari, kalau warga masyarakat ini mencari data tentang PBB, cukup masuk di sipp.disianjak.bandung.go.id. Nah, kemudian nanti ada pengecekan tagihan, berapa sebetulnya beban PBB yang harus dibayar oleh masyarakat. Ini nanti tidak usah datang ke kantor Dinas Pelayanan Pajak, cukup dengan mengakses dengan web yang sudah kami siapkan. Termasuk juga apabila ada mutasi terhadap objek pajak yang dimiliki oleh warga masyarakat, kemudian pembetulan data, termasuk juga permohonan apabila ingin ada pengurangan terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh warga masyarakat. Nah, karena memang sesuai dengan perda yang ada, kita sudah atur. Contoh misalnya untuk para pensiunan, baik PNS dari pegawai negeri sipil, termasuk juga para pensiunan dari angkatan. Kalau PNS yang golongan 2 itu dikenakan beban sampai 40%. Kemudian juga kalau golongan 3 dan 4 dikenakan pengurangan sebesar 25%. Kemudian kalau untuk para pejuang atau para veteran itu dikenakan pengurangan PBB sebesar 75%. Itu jadi dengan aplikasi ini mereka sudah tidak usah lagi datang ke kantor kami. Nah, kemudian kedua adalah kami mengusulkan sekarang untuk di launching oleh Pak Wali Kota, yaitu tentang location based advertising, atau pemahaman kami adalah iklan informasi yang berbasis lokasi. Jadi ini untuk menjawab tantangan pertama adalah bagaimana kami ingin lebih optimal mensosialisasikan berbagai layanan jenis mata pajak atau apapun yang berkaitan dengan layanan pajak. Nah, bis layanan ini ada 2 nanti bis yang akan kita operasionalkan. Jadi kita akan memberikan layanan bagi warga masyarakat yang belum familiar dengan teknologi, dan juga secara ekonomi mereka cukup keberatan apabila mereka harus datang ke kantor pajak. Bis ini insya Allah nanti kita jadwalkan ada di penghujung Bandung Timur, di penghujung Bandung Selatan, di penghujung Bandung Barat, di penghujung Bandung Utara. Ini nanti jadwal sudah kita siapkan, termasuk kita menyiapkan para petugas untuk bisa melayani berbagai apapun yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kaitan dengan kebutuhan layanan pajak. Bahkan ke depan kami tadi sudah berbicara cukup banyak
dengan Kepala Divisi Insbank. Mohon izin Pak Wali Kota, nanti tidak menutup kemungkinan. Tentunya kami pun mohon dukungan dari petugas keamanan khususnya kepolisian, Pak Kapolrestabes, karena nanti kenapa tidak kita pun di sini bisa dijadikan bis untuk terjadinya transaksi pembayaran. Barangkali itu Pak Wali Kota laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan segala kerendahan hati kami memohon dengan hormat perkenan Bapak untuk launching program yang sudah kami tawarkan hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Dr. Andes Ema Sumarna yang sudah memberikan laporannya. Ya itu pas salaman. Iya pas salaman. Dan kita bersama-sama menyaksikan penandatanganan pertama oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Baik, untuk selanjutnya pihak kedua oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Bapak M. Unu Ibnudi STMSI. Kami persilakan. Baik, kita saksikan bersama penandatanganan oleh pihak kedua, yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Bapak M. Unu Ibnudi STMSI. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk selanjutnya dapat menandatangani dan menyaksikan. Dan kedua selanjutnya oleh Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya penyerahan simbolis kunci bis operasional yang akan diserahkan oleh Kepala Disyanjak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung pada saat ini menyaksikan penyerahan kunci bis operasional. Baik, diperkenalkan kuncinya. Dan untuk selanjutnya, Pak, baik, dapat diabadikan oleh jempol apa jempol Pak? juru foto. Nah, gitu. Bapak menyumput hiji itu Bapak itu. Dan untuk selanjutnya penyerahan tapping box gitu, Pak. secara simbolis yang akan diserahkan oleh Bank BJB, dan mohon berkenan diterima oleh Wali Kota Bandung Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Iya, Baik, Pak. tapping box telah diserahkan langsung. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Pak, paling dia Pak. Pak. Baik, baik, untuk bersama. Oke. Bandung juara. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, kita pemerintah Kota Bandung menghadirkan lagi inovasi. Ya. Saya sudah hitung Bapak Ibu, selama 2,5 tahun kita sudah lebih menghadirkan lebih dari 70 inovasi. Ya. Yang saya hormati Pak Kapolrestabes Kota Bandung yang menjadi partner kita dalam menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Bandung, yang mewakili Kodim 0618 berdiri sendiri, dari kejaksaan, pengadilan yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah,
yang saya hormati yang mewakili Kementerian Tata Ruang ya, dan Pertanahan, baik dari Kanwil Provinsi Jawa Barat maupun Kepala BPN Kota Bandung, yang saya hormati yang mewakili Direktur Utama Bank DJB dan jajaran, Pak Ema selaku Kepala Disyanjak, para Kepala Dinas SKPD, Kepala Bidang, hadir di sini para camat, lurah, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Dalam menghadirkan kesejahteraan, kita ini konsepnya kesejahteraan yang Pancasila. Pancasila itu bukan full kapitalis, bukan full sosialis. Sosialis sudah gagal. Ya, Uni Soviet gagal, Kuba gagal, semua. Kapitalis murni juga tidak kita ikuti. Maka Bung Hatta bilang, ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi di mana orang kaya boleh kaya, tapi orang miskin harus ke bawah-bawah. Jadi bukan ekonomi yang kaya makin kaya, yang miskin terjalan di tempat, bukan itu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kesejahteraan, rasa keadilan itulah, makanya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dalam urusan pajak, negara kita harus lebih cerdas dari objek pajak. Karena sejatinya menurut seorang konglomerat, tidak ada manusia yang mau bayar pajak. Bahasa Inggris mah hesitate, males. Di mana ada kemungkinan terbayar, mual mayar. Di mana ada kemungkinan menyiasati pajaknya lebih rendah, pasti akan bersiasat. Di mana kalau bisa telat, pura-pura tidak tahu dan tidak ketahuan, pasti diambil pilihan itu. Siapa mereka? Mereka orang pintar, dunungana sekolah. Jika nama itu SD, S2, dia pasti pintar lah. Restoran nggak bayar pajak, hotel-hotel nggak bayar pajak. Hotel bintang 5 ngemplang 13 miliar pajak hotel. Apa yang ada di benaknya? Duit bukan duit dia, kita tidak memungut dari keuntungan. Dia mah cuman kenceleng, Pak. Ya, kasarnya mah ya, kalau kita dia naruh kenceleng juga di masjid. Pengunjung hotel datang, dia bayar hotelnya 300.000, ngencelengnya 30.000, kira-kira begitu. Nah, kenceleng juga diembat, padahal itu tidak mengurangi profitnya dia, kudu nanti hak Pemkot, kira-kira begitu, Pak. Si kenceleng itu karena kebiasaan, tidak terkontrol, terus dan lain sebagainya, berakumulasilah sampai 13 miliar si kenceleng itu. Satu hotel, Pak. Ini contoh kecil, Pak. Untuk menunjukkan ya, di negeri ini yang melanggar aturan bukan hanya orang yang tidak bersekolah, tapi juga orang-orang pintar dan bersekolah. Manusia paling bahaya di dunia ini, manusia pintar tapi jahat. Nah, mun bodoh tapi jahat itu biasa, karena keterbatasan pikir. Tapi kalau sudah pintar tapi jahat, itu spesies paling berbahaya. Apa solusinya? Nah, ini solusinya, kita jangan kalah akal, kita jangan kalah pikir, kita jangan kalah strategi. Satu itu. Kedua, sebagai negara hari ini paradigma sudah berubah. Maka para PNS yang tidak bisa ikut perubahan zaman pasti ketinggalan kereta. Tapi siapa-siapa yang bersemangat walaupun usianya sudah sepuh dan sudah senior, mau belajar lagi, mau merubah lagi, ikuti filosofi air. Air mah gimana wadah? Wadahnya kotak ikut kotak, wadahnya lurus ikut lurus, wadahnya zigzag ikut zigzag. Sekarang hari ini wadahnya begini, cepat. Wadahnya butuh kecerdasan. Wadahnya butuh interaksi, ya mengikuti aja seperti air, kira begitu. Nah, siapa-siapa yang nggak bisa ikut, ya itu harus minggir. Karena zaman menuntut mereka-mereka yang fleksibel, mau belajar. Maka saya menyemangati lurah-lurah sebagai ujung tombak kami di wilayah untuk selalu berinovasi,
untuk selalu berkolaborasi ya, dan selalu mengajak untuk juga desentralisasi, camat RT RW-nya diajak. Jadi ini adalah solusi cerdas, ini adalah solusi jemput bola. Dua kombinasi ini harus jadi kultur di setiap dinas yang ada di Kota Bandung apapun itu. Ya. Berpikir seperti warga. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi yang pertama PBB ya. PBB ini adalah pajak yang diberikan oleh pusat ke daerah, dan itu tadi Pak, tidak ada orang yang sukarela bayar pajak gitu. Nah sekarang makanya Pak Ema dengan para lurah camat harus bersinergi gimana caranya ya untuk jemput bola. Apakah RT RW-nya diberi lebih proaktif atau lurah diberi insentif kalau pajak PBB-nya, saya kira sudah ya. Tapi dengan tambahan umroh merenaun lah yang paling disukai kira-kira bisa dinas pajak PKD. Jadi kenapa? Karena orang Indonesia ini senang hadiah. Orang Indonesia itu ya, 2,5 tahun saya jadi wali kota, dia hanya akan merubah perilaku buruknya dengan dua cara, diiming-imingi atau ditakut-takuti. Itu aja. Kamu dikasih hadiah dia bergerak, kalau ditakuti dia takut. Ya. Contoh kita di Kopo ada yang buang sampah ke sungai, dijepret ku palurah nata di Bojongloa, di mana lupa saya, ya ada, Bojongloa Kaler ya, ditempel Pak fotonya pembuang sampah teh, berkiur, gak lupa lah, nggak ada yang buang sampah lagi, karena kalau saya buang sampah ketewak hansip, dipotret, terus dipasang, malu. Orang Indonesia lebih takut malu daripada takut bayar. Ya, saya di Banjir naik sepeda, ngacet dikit pagi-pagi, ngerajleng si motor TK trotoar, saya dikil-kil ya, sering saya, cuma nggak ada fotonya. Saya tanya satu ibu-ibu, ya, sampel Pak, ibu-ibu yang sen ke kanan belok ke kiri teh, ya, situ galak deh. Ibu teh kunaon atuh naik ke trotoar, apa jawabannya? Jawabannya mewakili perilaku orang-orang yang tidak bayar pajak. Pak Wali, dan yang lain juga begitu Pak Wali. Jadi saya ikut aja. Jadi lain minta maaf bahwa salah saya naik trotoar, sebelahnya aspal buat motornya. Jawaban pertamanya adalah, Pak Wali, saya ikut rombongan yang lain. Itu yang terjadi di hari ini. Kenapa nggak bayar PBB? Katuh gitu mayar, kenca teu mayar, hareup teu mayar, tukang teu mayar, kenapa saya harus mayar gitu? Jadi jangan kalah langkah, oke? Jadi ini sudah benar ya, tinggal enforcementnya Pak Ema ya, bahwa berorientasi pada warganya sudah benar. Jadi warga hari ini tinggal duduk, sabarahaeun, kalkulatornya, hitungannya, bayarnya langsung online, terus mungkin ada receipt elektronik, menurutnya tanda bukti dia sudah bayar, kira-kira begitu. Masuk ke sistem Pak Ema dan di Cianjur udah kalikan berapa objek pajaknya? 530. Bayangkan kalau 530.000 bayar semua, Bandung itu kaya Pak sebenarnya. Hanya seperti itu. Makanya di baju ini, ada yang tahu tulisannya? 2T Pak. Istilah dari 2 triliun, kira-kira. Tepuk tangan untuk 2 triliun. Atau singkatannya apa? Oke. Tepat pajaknya, tatap manfaatnya. Ya. Jadi ini adalah komitmen, ya. Jadi kalau akhir tahun tidak tercapai, duruk ya baju. Karena udah disablon dengan sekreatifnya untuk menunjukkan komitmen target begitu. Hah? Iya. Sampai bertemu lagi 2 tahun lagi baju 4T. Ya. Itu baru bisa. Saya kira itu terakhir hal kecil, saya suka dengan desainnya, ini kreatif, jadi saya apresiasi tim kreatifnya. Saya titip ini setelah acara
taruh di alun-alun, ya, taruh di alun-alun, tapi kasih satu lagi tiang yang menerangkan. Ini kan nggak ada keterangan, cuma tulisan pajak hotel. Coba ada satu box lagi, pajak hotel teh apa, ya, sehingga masyarakat yang ribuan Pak kalau ke alun-alun itu minimal lewat kan karena menarik dia baca. Kalau sampai ada warga Bandung selfie di foto pajak baru juara, ya. Ini pajak hotel, ya, pajak Amrainuk itu berarti komunikasinya juara, ya. Karena biasanya kan alergi terhadap pajak. Tapi kalau bisa ada yang selfie di situ, berarti komunikasinya berhasil. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, Emma. Luar ini juga ada Pak Dandan, saya lihat. Pak Dandan kemarin mohon izin, saya baca berita ada namanya BKPM Award, ya, kota kabupaten lain. Ini target buat BPPT, kalau bisa tahun depan kita masuk ya. Tolong pelajari apa kriterianya, checklistnya apa. Biasanya kalau award-awardan mah ada ilmunya lah ya, bisa dipelajari. Kadang-kadang karena kita nggak tahu. Alhamdulillah 2,5 tahun Pemkot Bandung dan saya pribadi setelah dihitung terakhir sudah lebih dari 165 penghargaan ya. Tapi prinsipnya penghargaan itu jangan dicari sebagai motivasi. Kita kerja benar, kita kerja serius, penghargaan itu akan datang mengikuti. Gitu. Itu rumus saya. Jadi kalau nggak dapat penghargaan tidak kecewa ya. Nah Pak Lurah Camat juga begitu. Kerja aja maksimal sesuai arahan pimpinan. Pasti saya mengobservasi, saya akan mengapresiasi. Siapa yang kemarin sudah ke Singapura, Pak Lurah, Cung? Ada? Sama Pak Camat? Oh, baru Camat. Nah itu kan hadiahnya sedang kita siapkan untuk naik kelas gitu ya. Pola pikirnya, melihat dunia lain dan seterusnya. Kalau Singapura bisa, masa Kelurahan Cimincrang nggak bisa? Kira-kira gitulah logika semangat. Oke, saya kira itu dengan kita buka angkat-angkat aja ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, layanan aplikasi PBB, SMS dan juga pinjam pakai dan juga tapping box sebagai upaya kerjasama meningkatkan pajak daerah secara resmi saya launching. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Karena kemuliaan manusia ada pada ikhtiarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang terbang di atas kita ya, kira-kira ada apa di belakangnya, ada dalamnya. Launching aplikasi dan bis pelayanan pajak. Baik, kita saksikan bersama. Ada apakah di dalamnya isinya? Baik, Bandung juara. Bandung juara. Iya, semuanya boleh tepuk tangan yang meriah hadirin. Juru fotografer momen yang sangat indah. Kami persilakan untuk dapat mengabadikan momen yang sangat indah tentunya. Ya, silakan. Untuk Dan menempelkan, dengan ditambahkannya pasca, maka Oke, launching. boleh tepuk tangan yang meriah hadirin. Dan berkenan kepada Bapak Wali Kota Bandung beserta Musbida Kota Bandung, perwakilan Kanwil. Bisa langsung selesai. Di luar. Di sini. Ada bis. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk selanjutnya mengunjungi bis layanan pajak. Selanjutnya dapat mengunjungi bis dinas pelayanan pajak. Dan tidak baik akan menggunakan masyarakat juga. Amin. Iya, baik kita menyaksikan bersama Pak Wali Kota Bandung beserta dengan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berada di dalam bis dinas pelayanan pajak Kota Bandung. Oke.
nonton film di sana ada Pak, layarnya. Ya, hari ini kita melakukan satu terobosan inovasi lagi, bayar PBB-nya bisa online di rumah, kira-kira gitu ya. Jadi masuk ke websitenya, nanti bisa ngitung berapa kewajiban PBB-nya, kemudian bisa pilih transaksinya, dan nanti pembayarannya juga online. Jadi inovasi ini akan membuat tidak ada lagi warga yang datang ke Disyanjak untuk pembayaran PBB. Karena selama ini banyak datang ke kantor ngantri-ngantri hanya untuk nanya. Nah sekarang nanya cukup di website, bayar juga di sana. Jadi suatu hari tidak ada lagi layanan di Pemkot yang warga harus datang. Karena semua bisa remote. Kenapa? Ini kota. Kalau kota orang sibuk. Kalau sibuk dia tidak punya waktu sehingga ingin melaksanakan kewajiban kepada negara tapi tanpa mengganggu jam kerjanya. Nah, itulah harapan kita. Nah, hari ini mewakili semangat itu. Semangat bayar pajak tidak harus ketemu di Disyanjak. Kedua, kita memberikan pinjam pakai untuk BPN sehingga pelayanan-pelayanan BPN bisa dilakukan karena konsep yang namanya jemput bola ya. Termasuk kita sekarang akta kelahiran dikirim ke rumah, ini juga kalau tidak bisa sampai ke rumah minimal di dekat rumah lah kira-kira. Mudah-mudahan ini menyemangati reformasi pelayanan publik di Kota Bandung. Intinya mah cukup duduk-duduk cantik di rumah, urusan PBB bisa dibayar di rumah tanpa harus stres dan Dan saya himbau bayarlah pajak karena dengan uang pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat. Pak, ini pinjam pakai maksudnya seperti apa sih Pak pinjam pakai? Pinjam pakai itu asetnya milik DPKAD, tapi dipergunakan oleh instansi itu pun. Jadi bukan dihibahkan. Termasuk di renovasi, apa dimodifikasi seperti Ya, ini mah punya kita. Kalau modifnya oleh BPN itu. Oh, modifikasi. Ya, tapi asetnya milik Asetnya kita, milik Disyanjak. tercatat di BPKAD, tapi dipinjamkan dan kalau nggak dipakai lagi kita kembalikan ke kita. Pak, targetnya Pak dengan mobil dan website ini Pak, ada target pajak yang harus diraih? Berapa? Ya, intinya Sesuai mereka RPJMD aja. target pajak otomatis itu untuk PBB khususnya yang 430 insya Allah itu 100% kita akan tercapai. Tetapi yang paling utama juga adalah bagaimana masyarakat lebih mudah untuk mengakses semua regulasi, jenis mata pajak dan sebagainya. Target mah ini baju Pak Emu. Ini total keseluruhan. Sampai bertemu di kaos 4. 2 triliun Pak maksudnya? 2,1 triliun ya, ya 2 triliun lah. Untuk tahun berapa itu? Tahun ini? Tahun ini Pak Iya. ya? Dari PBB kontribusinya 430 miliar. Sampai bulan Juni ya sekarang? Mei. Sampai hari ini kita baru terkumpul sekitar 535 miliar. Nanti di bulan depan kita insya Allah di angka 600 sampai 700 miliar. Ya, karena biasanya PBB itu akselerasinya nanti di triwulan 3 karena memang menuju ke jatuh tempo. Insya Allah itu nanti yang 430 total 100%. 2013 dulu target PAD itu 1,3. 121 Pak malah. 1,2. 1,0 sekian. 2 triliun itu PBB aja atau? Oh enggak, total mata pajak, keseluruhan 9 mata pajak. Pak, Ya. Jadi 9 mata pajak itu mohon izin Pak Wali Kota, yang paling tinggi BPHTB itu 660 miliar, kemudian PBB 430 miliar, kemudian untuk reklame 290 miliar, kemudian untuk hotel 270 miliar, restoran 198 miliar, untuk hiburan itu 75 miliar, parkir itu 31,8 miliar, kemudian PPJ 190 miliar, dan PAT 40 miliar. Total itu 2,186. Bayang mulai inovasi jomblo dipajak, wah 4 triliun. Triwulan pertama Pak Emat tercapai. Kemarin melebihi bahkan kita 111%. Triwulan 2 juga perkiraan sih itu. Keren lah. 111%. Pak, yang Mudah-mudahan saya didukung. Masih adem ayem Pak reklame Pak setelah Enggak, karena ditarik ke Perda dulu. Ada upaya politik membuat regulasi baru di Perda. Ya, kan sekarang udah lagi dibahas. Nah, karena lagi Perda saya nggak bisa gerak dulu. Karena takut Perda ada perubahan yang berbeda dengan Perwal. Jadi kita tunggu. Maka sekarang wacananya kalau nanya reklame jangan ke saya, nanya dulu ke DPRD. Kira-kira poin-poin inovasi apa yang akan dihadirkan di Perda. Tapi Pemkot poin-poin yang kemarin kita di Ya, perjuangan kan kita sudah janji bulan Agustus kepada